Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa rizqna ilman nafi'a amin ya rabbal alamin. Ya, semoga Ustaz semua senantiasa dalam lindungan Allah dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita lanjutkan belajar memaknai kitab Madza fi Sya'ban. Alhamdulillah sudah di halaman tiga berapa tadi? Ya, halaman 30. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Ini kita baca gantian Hasan. Ini saya baca dikit. Bismillahirrahmanirrahim. Min fadailis salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah sebahagian dari fadilah-fadilah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inna fadailas salah, sungguhnya kelebihan-kelebihan salat ala Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kasiratun. Itu banyak benar, banyak banget. Ya'jizul kalamu, lemahlah oleh pena an ihsa'iha dari menghitungnya, menghitungnya fadilah. Wa tadhiqul kutubu an istiqsa'iha, dan sempitlah oleh kitab-kitab dari menghabiskan seluruhnya. Istiqsa itu menukil seluruhnya ya, sampai ke puncaknya. Sempitlah oleh kitab-kitab dari mengumpulkan semuanya, menghabiskan semuanya. Wa innama nadhkuru minha, hanya saja akan kami sebutkan minha, sebahagian darinya fadail, jumlah dan mujazah, akan sekumpulan yang ringkas saja, yang sudah diringkas. Nah itu yang pertama, innaman yusalli ala nabi, sesungguhnya orang-orang yang berselawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusallillahu alaihi, saya berselawat oleh Allah kepadanya man asyara salawatin, akan 10 selawat, satu balasan 10. Dalilnya rawa Muslimun, meriwayatkan oleh Imam Muslim, ashabus sunan, dan oleh pemilik-pemilik kitab sunan, an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, qala, berkata ya Abi Hurairah, qala Rasulullah, berkatalah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya wahidatan, barang siapa yang berselawat ia kepadaku sekali, sallallahu, niscaya berselawatlah oleh Allah kepadanya akan 10 kali. Cuma nanti ada khilaf di pemaknaan selawat Allah. Selawat Allah bisa bermakna kucuran rahmat Allah kan? Atau memang Allah benar-benar berselawat. Zat Allah berselawat. Ada dua kemarin maknanya. Warawal Imam Ahmadu, dan telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad, an Abdurrahman bin Aufin, dari Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an, qala, berkata ianya Abdurrahman, kharaja Rasulullah, keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fatba'tuhu hatta dakhala nakhlan, maka saya mengikuti akannya Nabi hingga masuk ianya Nabi ke nakhlan, ke kebun kurma. Nakhlan maknanya bustan, kebun kurma. Fasajada, maka sujud ianya Rasulullah. Fa'atala sujuda, dan memanjangkan ianya Rasul akan sujudnya. Nabi sujud lama banget. Ya. Hatta khiftu, sehingga saya takut. Oh khasyitu, atau hingga saya khawatir, takut. Ayyakunallahu katawafa, bahwa adalah Allah itu sungguh telah mewafatkan ya Allah akannya Nabi. Au kabidahu, atau mengambilnya Allah akannya Nabi, akan ruhnya Nabi. Saya khawatir. Abdurrahman ini khawatir banget kok Nabi sujudnya panjang banget, nggak bangun-bangun. Qala, berkata ianya Abdurrahman, Faji itu anzuru, maka aku datang, aku melihat. Aku datang agar aku melihat, atau aku datang dalam keadaan melihat, memperhatikan Nabi kan. Farafa'a, maka mengangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sahu, akan kepalanya. Faqala, maka Nabi berkata, Malaka ya Abdurrahman, ya Abdurrahman. Ada apa engkau? Malaka, kenapa itu bagimu ya Abdurrahman? Ada apa? Kenapa? Kayak gundah gitu. Qala, Abdurrahman berkata, Fazakartu dzalika lahu, maka aku menyebutkan akan demikian baginya Nabi. Beliau mengkisahkan kepada Nabi tentang kekhawatiran beliau ya. Waqala, maka Nabi berkata, Inna Jibril alaihissalam, sungguh Jibril alaihissalam itu qala li, berkata ya Jibril bagiku. Apa kata Jibril? Ala yasurruka anna Allah azza wa jalla yaqul, apakah tidak membuat senang akan engkau oleh bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla itu berkata ya Allah,
Man shalla alaika, barang siapa yang berselawat ia kepadamu, sallaitu alaih, mesti aku berselawat kepadanya. Faman sallama alaika sallamtu alaih, barang siapa yang memberikan salam ia kepadamu, mesti aku memberikan salam kepadanya. Wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, fasajadtu lillahi ta'ala syukran, maka aku bersujud untuk Allah Ta'ala karena bersyukur. Karena syukur beliau terhadap banyaknya karunia yang Allah berikan kepada umat yang berselawat kepada Nabi. Wasatati baqiyatu turuqih, dan akan datanglah oleh sisa bagi jalur-jalurnya hadis. Itu Ustaz yang pertama, kelebihan selawat kepada Nabi. Aman Ustaz, insya Allah ini agak ini. Gantian Ustaz, Ustaz Nainul, Ustaz semuanya, silakan. Ustaz Zainul, dua. Bismillahirrahmanirrahim. Kedengeran, Ustaz? Dengar, dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Sani yang kedua, eh, adilahnya itu nih ya. Ya, fadilahnya. Man, Ya. man salla alaihi sallallahu alaihi wasallam. Bermula siapa orang yang berselawat atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salla alaihi Rasulullah Sayyiduna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Niscaya bersolawat atasnya orang itu adalah Nabi kita Muhammad. Fa'an Anas bin Malik, maka dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, semoga Allah meridainya, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya, bermula siapa orang yang berselawat kepadaku, balagatni salatu, niscaya sampailah salawatnya itu kepadaku, wassalaitu alaihi, dan aku berselawat kepadanya. Wa katabala atau wa kutibalahu siwa dzalika asyara hasanatu, dan ditulis baginya kecuali dari ucapannya yang demikian itu. Artinya mungkin tambahannya itu asyara hasanatin, itu 10 kali, 10 kebaikan. Rawahu At-Tabrani, meriwayatkan oleh Imam Tabrani fil Awsati pada kitab Al-Awsat, bi isnadin la ba'sa bihi, dengan sanad yang la ba'sa bihi, intaha min targhibil munziri. Nah, itu dulu Ustaz. Masya Allah. Nah, itulah yang kedua tadi Ustaz. Man shalla alaihi, barang siapa yang berselawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Shalla alaihi Rasulullah. Berselawat kepadanya oleh Rasulullah Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi balasan pertama kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita kan. Yang kedua Nabi ternyata juga berselawat kepada kita. Mana berselawat Nabi mendoakan tentunya kepada Allah kan. Agar Allah mengucurkan rahmatnya kepada kita. Dalilnya ini An Anas bin Malik tadi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Man shalla alayya balagatni salatu. Barang siapa yang salat ia kepadaku, berselawat ia kepadaku, niscaya balagatni, sampai kepadaku oleh selawatnya. Ini ini sudah maklum kan, ahli sunnah meyakini bahwa al-anbiya itu kan, para nabi itu hayun fil qabri. Para nabi itu hidup. Hmm. Sehingga bisa aja kalau kita berselawat kepada Nabi, selawat kita sampai kepada Nabi. Bahkan nanti ada malaikat-malaikat yang akan menyampaikan selawat kita kepada Nabi. Begitu selawat kita sampai kepada Nabi, sallaitu alaih, kata Nabi, dan saya berselawat kepadanya. Wa kutiba lahu siwa dzalik, dan dituliskan untuk man tadi selain demikian, selain Nabi berselawat kepadanya ada pahala tambahannya. Ini asyaru hasanat, dan dituliskan baginya man selain demikian akan 10 kebaikan. Ada tambahan lagi bonus kan? Hmm. Nah, itu. Rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani dalam kitab Ausat dengan isnad yang tidak apa-apa dengannya. Isnadnya isnad ya bisalah, paling kurang bukan maudhu. Nah, Imam Syukri bilang apakah Lah, dhaif apakah hasan kan, dengan isnad yang tidak hmm. apa-apa. Intaha, selesai ya dari Targhibul Mundhiri. Nah, itu. Kita baca satu poin aja. Gantian mana Ustaz uh, Ustaz Zainul Hasan. Silakan Ustaz. Tabarukan. Bismillahirrahmanirrahim.
inna man shalla alayya inna man shalla ala nabi sallallahu alaihi wasallam salat alaihi malaikatullahi ta'ala. Sesungguhnya barang siapa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bersalawat atasnya malaikat-malaikat Allah. Fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iksiru as-salata alayya yaumal jum'ah. Berbanyaklah oleh kalian akan salawat kepadaku pada hari Jumat. Fa innahu atani Jibrilu amfan an rabbihi Anifan, oh anifan. ya anifan an rabbihi azza wa jalla. Karena sesungguhnya telah datang kepadaku malaikat Jibril anifan. Apa makna anifan, Ustaz? Barusan, barusan. Oh, barusan Hmm. dari Tuhan, ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Faqala, Jibril berkata, ma'alal ardi min muslimin yusalli alaika marratan wahidah illa sallaitu ana wa malaikati alaihi asran. Ya. Tiada segala apa yang di atas bumi daripada muslim berselawat kepadamu sekali, kecuali aku berselawat dan malaikat-malaikatku atasnya 10 kali. Qala Hafiz Al-Munziri rawahu Tabrani. Wa an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala man shalla 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah sallallahu alaihi wa malaikatuhu sab'ina salatan. Qala Al-Munziri rawahu Ahmad bi isnadin hasan. Diriwayatkan Nah, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwasanya barang siapa bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam salat wahidah, sekali salawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala dan malaikatnya bersalawat 70 salawat. ya. Nah, kita ulang dikit. Nah, itu kelebihan yang ketiga. Yang ketiga dari fadailus shalah. Nah, ini yang pertama tadi kita ingat ya. Berselawat kita kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita. Kemudian Nabi juga berselawat. Yang ketiga ini malaikat nih. Sesungguhnya orang-orang yang berselawat ia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salat alaihi malaikatullah. Saya berselawat kepadanya oleh malaikat-malaikat Allah Taala. Masya Allah, Allah berselawat, Nabi berselawat, malaikat berselawat. Dalilnya fa'an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Anas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aksirus salata alayya. Berbanyak oleh kalian akan berselawat kepadaku yaumal Jum'ah pada hari Jumat. Kenapa? Fa'innahu karena bahwa sungguh hal dan sya'an itu atani. Telah datang kepadaku oleh Jibrilu anifan barusan. Datang kepadaku oleh Jibril barusan datang an rabbihi azza wa jalla. Dari Allah azza wa jalla. Maksudnya diutus Allah. Faqala Jibril berkata, ma alal ardi. Tidak ada di atas permukaan bumi min muslimin dari seorang muslim pun. Tusalli yang berselawat ia kepadamu. Maratan wahidatan sekali saja illa sallaitu ana. Melainkan berselawatlah oleh aku wa malaikati dan oleh malaikatku atas nyaman asyara 10. Qala al-Hafidhul Munziriyu berkata oleh Al-Hafidh Al-Munziri rawahu Tabrani meriwayatkan akan ini hadis oleh At-Tabrani. Wa an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu qala man shalla 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatan wahidah sama. Kalau siapa yang berselawat ia kepada Nabi sekali saja sallallahu alaihi wa malaikatuh. Bisa berselawatlah Allah kepadanya dan berselawatlah malaikat-malaikatnya Allah sab'ina salatan 70 kali salat. Qala al-Munziri berkata oleh Munziri rawahu Ahmadu bi isnadin hasan. Riwayatkan akan ini hadir oleh Imam Ahmad dengan sanad yang hasan. Masih ada nih Ustaz. Panjang ini yang ketiga. Masya Allah ada Ustaz Khairul. Sehat Ustaz Khairul. Alhamdulillah sehat aku. Alhamdulillah. Masya Allah. Ya. Baca Ustaz Khairul. Tak, untuk barokah nih barang dua alinea. Qala.
ini baru bergabung nengku. Mungkin berikutnya nengku. Siap, 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 siap. Lanjut, lanjut. Ah, Ustaz Jumali, saya Ustaz Jumali, Masya Allah, kangen Ustaz Jumali ini. Lama tak bersua. Alhamdulillah Ustaz. Masya Alhamdulillah. Allah. Ini sepuh, sepuh kita minta nanti ini apa namanya untuk mentahkik aja Ustaz. Lanjut Ustaz Ainul. Hai, hai. Ya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala fid durril mandud, dan telah berkata, siapa ini? Di Ibnu kitab Ad-Durid. Ibnu Hajar Al-Haytami. Hmm, Ibnu Hajar Al-Haythami. Wa hukmuhu raf'u idh la majala lirra'i fihi. Dan bermula hukumnya sesuatu itu Hadis di raf, atas tadi. oh gitu ya. Dan bermula hukumnya hadis itu raf'u, yaitu marfu'. Idh la majala lirra'i fihi. Karena tidak ada pandangan, karena tidak ada sudut pandang gitu ya, Ya, majal pada melihat padanya hadis. ngerti Ustaz. Jadi gini, ini ya, tadi kan An Abdullah ibni Amar. Ini kan dari Abdullah ini. Nah, Hmm, Qala berkata ya Abdullah ini Abdullah yang berkata ini Abdullah bin Umar bukan hadis Nabi. Maksudnya hadis mauquf. Ini kan hadis mauquf nih. Nah, ma ya, usnida kan? Nah, sesuatu yang disanadkan kepada para sahabat, kaulan wa fi'lan wa takdiran namanya hadis mauquf. Cuma hadis mauquf sebagian ada juga yang dianggap rafa, walaupun kelihatan mauquf tapi hukumnya hukum marfu, seolah-olah ucapan Nabi. Jadi kata Ibnu Hajar Al-Haytami dalam Duril Mamdud, bermula hukumnya hadis di atas itu rafa, marfu, walaupun ucapan Ibnu Umar. Kenapa? Idlah majalah, karena tidak ada ruang bagi berpendapat padanya hadis. Kalau kita lihat isi hadis ini, Ibnu Umar nggak mungkin tahu ini. Kalau siapa yang berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepadanya, malaikat berselawat kepadanya 70 kali. Ini bukan hal yang bisa diijtihad nih. Ini pasti bimbingan Nabi. Makanya walaupun ini ya. ucapan Ibnu Umar, tapi dianggap ini marfu ucapan Nabi. Ya, lebih kurang begitu Ustaz. Ah. Nah, lanjutkan Ustaz. Wa an Amir bin Rabi'ah an abihi, dari bapaknya radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Aku mendengar akan Nabi berkhutbah. Fayaqul, dan berkata, man shalla alayya, bermula man, siapa orang yang salawat kepadaku, lam tazalil malaikatu, senantiasalah para malaikat, yusalli alaihi, bersalawat atasnya, man shalla alayya, ma bersalawat ia kepadaku. Hmm. Rawahu Ahmad wa Ibnu Abi Syaibah wa Ibnu Majah wassanadu hasanun, dan bermula sanadnya itu hasan, kama qala al-Hafiz al-Haythami. Ya, nah itu tadi Ustaz. Ini Mas dari yang mudah-mudahan Ustaz. Man sholla barang siapa yang berselawat ia kepadaku lam tadalil malaikah senantiasalah malaikat itu berselawat ia kepadanya ma sholla selama selama berselawat ia kepadaku. Nah, nah itu Ustaz. Panjang Ustaz poin ketiga, lanjutkan. Wafi riwayat, dan pada sebuah riwayat, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba, yusalli alayya, yang ia bersalawat kepadaku, illa sallat alaihi malaikatu, kecuali berselawat atasnya oleh para malaikat, madama yusalli alayya. Ya, sama lah pasnya ya. Ya, Selama cuma ini pakai dama ya. selama ia berselawat kepadaku. Fal yukil fal yukil lil abd, maka hendaklah menyedikitkan al-abdu oleh seorang hamba, min dzalika, daripada yang demikian berselawat, au liyaksura, atau liyaksur, biar dia sama-sama jazam ya, Liuksir, atau aksara, liuksir. oh ya, liyaksir af'ala, au liyaksir, atau hendaknya ia memperbanyak, kama fil fathi, sebagaimana yang ada pada kitab al-fathi,
mu'azziwan li Ahmad. Apa mu'azziwan, Ustaz? Ma'zuwan, ma'zuwan. Da'a yad'u, aza ya'zu, dibangsakan. Hal kalan hadis itu yang dinisbatkan, yang dibangsakan bagi Imam Ahmad. Ma'zuwan li Ahmad yang dibangsakan. Wabani wabani Majah wabdiyai. Titik ke sana. Apa dia ini? Dia nanti saya jelaskan lagi ya. Kemudian dalam riwayat yang lain bunyinya ma min abdin. Tidak ada dari seorang hamba pun yusalli alayya yang berselawat ia kepadaku illa salat alaihil malaikah melainkan berselawat kepadanya oleh para malaikat madama selama tetap ia itu yusalli yang berselawat ia kepadaku. Selama kita berselawat, selama itu pula malaikat terus berselawat. Fal yuqilla atau fal yuqillil abdu maka hendak menyedikitkan oleh si hamba dari demikian selawatnya. Liuksir atau hendak memperbanyak ia suka-suka dia kan. Kama fil fathi sebagaimana disebutkan dalam kitab Fathul Bari. Ma'zuan li Ahmad. Hal keadaan hadis ini dinisbatkan bagi Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad juga kemungkinan mengeluarkan dalam musnad beliau. Wa Ibni Majahin dan dinisbatkan bagi Ibni Majah. Wa Diya al-Maqdisi. Nah itu Ustaz. 3 poinnya. Jadi poin yang sudah kita dapatkan di antara kelebihan berselawat kepada Nabi. Kalau kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita, Nabi juga berselawat kepada kita. Nah, itu 3 poin di atas. Sekarang yang keempat gantian. Siapa yang mau baca? Silakan. Enggak banyak kita Ustaz, cuma berempat kita. Masya Allah. Yang keempat, man shalla alaihi barang siapa yang berselawat ia kepadanya Nabi sallallahu alaihi wasallam rufi'at darajatuh. Lihat diangkat akan derajatnya, kedudukannya. Wazidat hasanatuh dan ditambahkan akan kebaikan-kebaikannya wa muhiyat anhu min sayyi'atih dan dihapus dari dia dari keburukan-keburukannya. Ini min zaidah mudah-mudahan ya. Nah, fa'il soalnya. Wa muhiyat anhu sayyi'atuh. Min sayyiatihi dan dihapuskan dari nyaman dari keburukan-keburukannya. Luar biasa kan? Derajat diangkat, kebaikan bertambah, dosa. Artinya salah satu faedah selawat itu diampuninya dosa kita. Dalilnya Rawan Nasai meriwayatkan oleh Imam Nasai wa Tabrani dan oleh At-Tabrani wal Bazzaru dan oleh Al-Bazzar an Abi Burdah atau Bardah an Abi Burdata dari Abi Burdah Ibni Niyar. Ada yang membaca Nayar. Ibni Niyar, putra Niyar radhiyallahu an, qala berkata ianya Abi Burdah, qala Rasulullah berkata oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alayya min ummati salatan. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku dari umatku salatan akan satu salat, akan satu selawat, mukhlisan min qalbi. Hal keadaan man itu yang mengikhlaskannya dari hatinya. Ini dalam hadis ini disyaratkan ikhlas, Ustaz. Dalam hadis yang lain dia ada selawat bebas. Mau ikhlas, mau enggak, mau ria, mau enggak kan gitu. Di hadis-hadis di atas enggak ada mukhlisan. Ya, tetap dapat balasan. Sehingga sering kita dengar ulama menyatakan bahwa berselawat kepada Nabi tanpa syarat. Dalam segala hal tetap dapat pahala. Walaupun ria sekalipun. Gitu saya sering kita dengar. Namun dulu pernah kita baca di kitab apa ya? Pas kita baca kitab Tauhid, Tashilul Muram ya. Di sana ada ta'liq, ada ulama menyatakan selawat itu sama aja dengan ibadah yang lain. Kalau kita ria ya tetap nggak dapat pahala. Nah, itu kata beliau kan. Emang ini cocok nih kalau kita lihat hadis ini. Man shalla alayya, barang siapa yang berselawat ia kepadaku min ummati dari umatku salatan. Akan satu salat mukhlisan. Hal keadaan man itu yang mengikhlaskan ya dari hatinya. Sallallahu alaihi. Niscaya berselawatlah Allah kepadanya. Biha dengan sebab satu salatnya, satu selawatnya, asyara salawatin, 10 selawat. Wa rafa'ahu biha asyara darajatin dan mengangkat oleh Allah akan nyaman dengan sebabnya satu selawat, asyara darajah akan 10 derajat. Wa katabalahu biha asyara hasanat dan menulis oleh Allah untuk man dengan satu selawat tadi akan 10 kebaikan. Wa maha anhu wa asyara sayi'ah dan menghapus oleh Allah dari nyaman akan 10 keburukan. Kama fit targhibi lil mundiri sebagaimana tertulis dalam kitab targhib karangan Syekh Al-Munziri. Nah, itu saya.
Wa an Abi Talhah al-Ansari, dan dari Abi Talhah al-Ansari radhiyallahu an qala, berkata ianya Abi Talhah, asbaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman tayyiban nafsi. Asbaha. Gimana cara memaknai? Tiba di suatu pagi. Kalau saya mengartikan begini, Ustaz. Berpagi-pagilah Rasulullah pada suatu hari itu thayyiban nafsi, yang sangat harum jiwanya, senang, kelihatan beda dari hari yang lain. Hari Nabi selalu gembira kan? Tapi hari ini lebih istimewa, itu maksudnya. Asbaha Rasulullah. Masuklah ke dalam suatu pagi. Rasulullah SAW pada suatu hari itu thayyiban nafsi, yang sangat segar, wangi jiwanya. Yura fi wajhil bisru, yang terlihat atau yang dilihat pada wajahnya Nabi akan kegembiraan. Qalu, mereka berkata Thayyibah. para sahabat. Gimana? Rabannya. Thayyibah itu gimana ya rabannya? Jadi Khobar 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 asbah. asbaha ya. Khobar asbaha. Nah, asbaha kan dakhala fi sobah ya. Masuklah Nabi ke dalam suatu subuh. Atau di suatu subuh Rasulullah itu thayyiban Oh, nafsi ya. Khobarnya thayyibah. iya. Nah, yura fi wajhihi, yang dilihat pada wajahnya Nabi akan kegembiraan. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asbahtal yawma thayyiban nafsi. Di pagi ini engkau ya Rasul itu thayyiban nafsi. Gitu aja maknanya. Asbahtal yawma. Di pagi ini engkau ya Rasul itu thayyiban nafsi, yang sangat segar, wangi, gembira. Yura fi wajhikal bishru. Yang dilihat di mukamu ya Rasul akan kegembiraan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menjawab, ajal, benar-benar, ajal, na'am, benar. Atani atin min Rabbi, telah datang kepadaku oleh yang datang, malaikat, seorang malaikat. Atani atin, datang kepadaku oleh seorang yang datang dari Tuhanku azza wa jalla. Faqala, maka berkata ianya atin, malaikat ini, man shalla alaika min ummati sholatan. Barang siapa yang berselawat ia kepadamu dari umatmu sekali saja, satu selawat, kataballahu lahu biha asyara hasanah, bisa menuliskan oleh Allah untuk nyaman dengan sebabnya satu selawat akan 10 kebaikan. Wa maha anhu, menghapus oleh Allah dari nyaman asyara sayi'ah, 10 keburukan, masih sama. Wa rafa'a lahu asyara darajah, mengangkat oleh Allah untuk nyaman akan 10 kebaikan. Wa radda alaihi mislaha, dan mengembalikan ianya Allah kepada nyaman akan misilnya kebaikan. Nah, ini mudah-mudahan maknanya tambahan ini. Orang yang berselawat kepadamu, Allah tulis 10 kebaikan, Allah hapus 10 keburukan, Allah angkat 10 derajat. Kemudian waradda alaihi, Allah kembalikan kepadanya akan misilnya kebaikan. Jadi Allah kembalikan maknanya Allah tambah lagi kebaikan paling kurang kali dua. Sudah 10 kali dua lagi. Nah, ini kalau kita maknakan waradda, dan mengembalikan ianya Allah kepadanya. Qala al-Munziri, berkata oleh Syekh Munziri dalam kitab Targhib, rawahu Ahmad, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad wa Nasai, dan oleh Imam Nasai. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam riwayat yang lain milik Imam Ahmad, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'a zata yaumin, datang ianya Nabi pada suatu hari, wasururu yura, beda lafadznya kan, dan bermula kegembiraan itu yura, yang dilihat akan dianya kegembiraan fi wajihi, pada wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu beda lafaz dikit. Nabi datang pada suatu hari, terlihat Nabi gembira. Faqalu, maka sahabat berkata, ya Rasulullah, inna lana rasurura fi wajhik. Sesungguhnya kami itu, sungguh kami melihat akan kegembiraan di mukamu. Faqala, maka Nabi berkata, innahu atanil malaku. Sungguhnya hal dan syai'an itu telah datang kepadaku oleh malaikat. Nah, inilah atin tadi. Innahu atani, sesungguhnya hal dan syai'an itu telah datang kepadaku oleh malaikat. Faqala, malaikat itu berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, ama yurdika, apakah tidak membuat ridha akan engkau, anna rabbaka azza wa jalla, oleh bahwa sungguh Tuhanmu azza wa jalla itu yaqulu, berfirman ianya Allah. Ama yurdika, apakah tidak membuat rela akan kamu oleh bahwa sungguh Allah azza wa jalla itu berfirman, iya, innahu la yusalli alaika ahadun min ummatika. Sesungguhnya hal dan sya'an itu tidak berselawat kepadamu oleh seorang pun dari umatmu, illa sallaitu,
melainkan aku berselawat kepadanya asyra 10. Wala yusallimu alaika ahadun, dan tidak memberi salam kepadamu oleh seorang pun min ummatika dari umatmu illa sallamtu alaihi asyra, melainkan aku memberi salam kepadanya 10 kali. Faqala, maka Nabi berkata, bala, senang banget kan, ridha banget. Qala al-Munziriyu, berkata oleh Syekh Munziri, rawahu Ibnu Hibbana, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Hibban fi sahihih, dalam sahihnya Ibnu Hibban binahwi hada, dengan seumpama ini lafaz. Jadi Ibnu Hibban juga membawakan hadis ini dalam sahih beliau, lafadznya mirip-mirip. Nah, itu Ustaz. Makanya Ustaz, Ya, silakan. biasanya kan hadis-hadis ini tidak sahih lah gitu kan. Banyak yang tidak sahih. Tetapi kenapa ya kalau ada yang tidak sahih, biasanya orang-orang Wahabi itu tidak mau mengamalkannya. Ya, Nah, kalau dia tidak mau mengamalkannya, lantas apa fungsi dari hadis yang agak doib, yang doib lah gitu, atau yang hasan lah gitu. Berarti dia tidak mau mengamalkannya gitu ya. nah kalau hadis Hasan mau, yang nggak mau kan hadis maudhu Ustaz. Ama dhaifun jiddan kan. Jadi kalau seolah-olah tidak ada fungsinya gitu. Kalau ada hadis yang doib, yang hasan gitu, maunya yang sahih aja lah gitu. Nah, gitu. Emang benar Ustaz. Jadi bukan masalah fungsi hadis, ini ceritanya semua riwayat. Ini kan cerita ulama mengumpulkan nih. Kita dapat Hmm, riwayat dari ulama-ulama sebelumnya, dikumpulkan semuanya. Kemudian diteliti yang mana yang paling meyakinkan kalau ini ucapan Nabi. Nah, itulah yang paling ya, meyakinkan, namanya sahih, namanya nanti sahih muttasil, marfu, bla 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 kan. Jadi yang lemah-lemah berarti, makanya para ulama khilaf, hadis-hadis lemah kita tidak yakin kalau itu ucapan Nabi. Cuma dalam bab fadail boleh diamalkan, apalagi didukung oleh kaidah umum kayak selawat ini. Walaupun hadis selawatnya ini dhaif misal, ada yang dhaif tapi ya, kan masuk di bawah kaidah umum innallaha wa malaikatu yusalluna ala nabi kan. Jadi nggak masalah. ya. Nah, karena tidak Nah, membahas hukum. Nah, itu. Nggak boleh saya hadis dhaif itu pada halal haram misalkan, itu nggak boleh kan. terima. Apalagi bab akidah. Kalau bab Ya, fadail amal nggak apa-apa Ustaz. Ya. Setuju, insya Allah semuanya setuju seperti itu. Nah, siap, siap. ini kita lihat ucapan Qadhi Iyad dalam memaknai makna selawat. Qala al-Qadhi Iyadu rahimahullah, berkata oleh Qadhi Iyad rahimahullah taala fi makna salatillah, pada makna selawat Allah taala ala mayusalli, kepada orang-orang yang berselawat ia ala nabihi, kepada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi barang siapa berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepadanya. Apa makna Allah berselawat kepadanya? Kata beliau kan. Menurut Syekh Qadhiyat rahimahu wa du'ifa lahu ajruh. Maknanya merahmati yang Allah akan nyaman man yusalli, wa du'ifa, dan dilipat gandakan bagi nyaman ajruhu, akan pahala nyaman. Itu makna Allah berselawat. Allah merahmatinya, Allah melipat gandakan pahala selawatnya. Kakaulihi, perbandingannya seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha." Barang siapa yang datang ia dengan membawa satu kebaikan, maka bagi nyaman itu asyaru, itu asyru 10 misalnya kebaikannya. Artinya dilipat gandakan. Itu makna pertama. Bisa juga makna selawat, kata beliau, waqad takunus salatu ala wajhiha wa dhahiriha. Dan kadang-kadang adalah selawat itu di atas wajahnya selawat dan zahirnya selawat. Maknanya bisa juga maknanya Allah berselawat kepadanya. Allah benar-benar berselawat sebagaimana lafaz tadi. Apa makna di situ? Bimakna sana'i wa ta'zim. Dengan makna menyanjung, memuliakan. Nah, dan kadang-kadang adalah selawat itu di atas wajahnya selawat dan zahirnya selawat. Dengan makna sanjungan Allah, ta'zim Allah. Nah, kalaman. Nah, itu kalaman ini jadi khabar juga, khabar takun. Kadang-kadang adalah sholat itu di atas wajahnya sholat. Itu kalam. Yusmi'ahu, yang memperdengarkan ianya Allah akannya kalam al malaikata, akan para malaikat. Bisa juga makna Allah berselawat kepada orang yang berselawat kepada Nabi, Allah berkalam. Artinya ada kalam Allah yang tadi,
Allah perdengarkan kepada malaikatnya. Allah menyanjung orang yang berselawat kepada Nabi. Nah, bukan melipat gandakan, bukan. Maknanya Allah menyebutkan namanya, kan keren banget. Ta'ziman lil musalli, karena memuliakan, mengagungkan bagi orang yang berselawat, wa tasyrifan lahu, dan memuliakan baginya si musalli. Bisa juga maknanya seperti itu. Perbandingannya kama ja'a fil hadisil qudsi, sebagaimana yang datangnya dalam hadis qudsi berkaitan dengan zikir. Wa in zakarani fi malain, jika menyebutkan ianya hambaku akan aku dalam malain, dalam satu khalayak ramai. Zakartuhu fi malain khairin minhum. Nisi aku sebutkan akan nyaman man yang berzikir dalam khalayak ramai, khairin yang lebih baik dari mereka. Kita melakukan zikir, kita menyebutkan nama Allah dalam satu majelis. Maka Allah akan menyebutkan nama orang itu dalam majelis yang lebih baik, dalam majelis malaikat. Artinya bukan Allah lipat gandakan pahalanya, bukan, Allah sebutkan. Ketika nama kita disebutkan oleh pembesar, kita bangga banget ya. Ini apalagi yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala. Lebih kurang gitu. Ya. Waqad afadatil ahaditsus sabiqatu, dan sungguh telah memberi faedah oleh hadis-hadis terdahulu al-ikhbara, akan informasi, akan pemberitahuan, bi Allah taala, dengan bahwasanya Allah taala huwa yusalli, dianya Allah itu berselawat ia, ala ma yusalli, kepada orang-orang yang berselawat ia, ala nabihi, kepada nabinya Allah sallallahu alaihi wasallam, asyran 10. Nah, jadi kita menyebut nabi sekali dalam selawat, Allah menyebut kita 10 kali gitu. Wa anna dan memberi faedah oleh hadis dahulu, anna, bahwa sungguh, apa memberi faedah, akan informasi, akan ikhbar, pemberitahuan, wa anna dzikrallah, bahwa sungguh menyebut, bahwa sungguh menyebutnya Allah taala bagi hamba, bahwa sungguh menyebutnya Allah taala bagi hamba, huwa, dianya penyebutan Allah terhadap hamba itu azamu, itu lebih agung, minal hasanati, dari kebaikan, hal karena kebaikan itu mudha'afah, yang digandakan. Makna pertama, sekali kita berselawat 10 kali pahalanya dilipat ganda. Makna kedua, sekali kita berselawat kepada Nabi, Allah langsung menyebut hamba. Allah memuji hambanya di kalangan malaikat. Nah ini, mafhumnya, ketika Allah menyebut hambanya atau menyebutnya Allah terhadap hamba, itu lebih besar nilainya dari kebaikan yang dilipat gandakan. Seperti cerita tadi ini. Nama kita dibahas di istana, misal ya. Walillahil masalul a'la, kan Allah nggak bisa diumpamakan. Andaikan ada rakyat jelata seperti kita, nama kita menjadi omongan presiden, kan keren banget. Nah, itu kata beliau, Allah menyebutkan hamba itu lebih besar nilainya daripada pahala yang dilipat ganda. Wadzalika anna Allah Ta'ala lamma lam yaj'al jazaa'a dzikrihi subhana illa dzikrahu haitsu qala. Bermula demikian, beliau menjelaskan, kok bisa sih orang yang berselawat kepada Nabi Allah menyebutkan dia? Nah, ini beliau pengen menjelaskan perbandingan dengan zikir. Bermula demikian itu annallah, sesungguhnya Allah Ta'ala, manakala tidak menjadikan ianya Allah jazaa'a dzikri, akan balasan menyebutnya Allah Subhanahu wa taala, illa dzikrahu, kecuali menyebutkan nyaman, hai suqala, sekira-kira berkata ianya Allah, fa in zakarani fi nafsi, jika menyebutkan ia akan aku dalam dirinya, zakartuhu fi nafsi, aku sebutkan akan dia hambaku dalam diriku. Wa in zakarani fi malain, jika menyebut dia akan aku dalam malain, dalam satu khalayak ramai, zakartuhu fi malain khairin minhum, jadi aku sebutkan akan nyaman dalam khalayak yang lebih baik dari mereka. Ketika Allah menjadikan balasan zikir, balasan bagi orang yang berzikir kepada Allah, Allah akan menyebutkan dia. Wa kadzalika, atau kadzalika ja'ala jazaa'a dzikri nabiyih. Demikian pula menjadikan ianya Allah jazaa'a dzikri nabiyih, akan balasan bagi menyebutkan nabinya Allah, wa habibihi, dan kekasihnya Allah sallallahu alaihi wasallam. Nah, begitu juga orang yang menyebut Nabi Allah, kekasih Allah, balasannya Allah akan menyebut. Faman shalla ala habibihi, maka barang siapa yang berselawat ia kepada kekasihnya Allah sallallahu alaihi wasallam, sallallahu taala alaihi, dia berselawatlah oleh Allah taala kepada nyaman. Fazakarahu bi rahmatihi, maka menyebutkan dirinya Allah akan nyaman, bi rahmatihi, dengan rahmatnya Allah, wa sanaihi, dengan sanjungannya Allah, alaihi, atas nyaman, wa ikramihi, dan dengan memuliakan nyaman, wa birrihi, dan memberikan kebaikan, atau ikramihi, ikramnya Allah,
birrihi kebaikannya Allah ilahi kepada nyaman. Maka menyebutkan oleh Allah akan nyaman dengan rahmannya Allah, sanjungannya Allah atas nyaman, dan dengan kemuliaannya Allah, Allah memuliakannya, kebaikannya Allah ilahi kepada nyaman. Nah, itu Ustaz. Kita koma dulu Ustaz. Hmm. Ya, itu Ustaz. Nah, kita lanjutkan dikit lagi. Qala al-allamatu Syekhu Burhanuddin. Berkatalah oleh Allamah Asy-Syaikh Burhanuddin Ibnu Abi Syarif. Ibnu Abi Syarifin rahimahullahu taala. Apa kata beliau? Man sarafa fikrah. Barang siapa yang menggunakan ia akan pikirannya. Wa amalal fikrah. Mengamalkan, mempraktekkan ia akan berpikir. Dia berpikir ya, berpikir. Tidak tahu apa yang dia pikirkan, nggak dijelaskan. Ini mungkin berpikir atau fokus selawat. Mungkin. Karena berkaitan dengan bab selawat. Tawaradat alaihi rusulul masarrah. Niscaya berdatangan kepadanya oleh utusan-utusan kegembiraan. Bima athafahu. Dengan sesuatu yang memberikan akannya sesuatu maulahu oleh Tuhannya Azza wa Jalla minal mabarati dari kebaikan-kebaikan. Wasarrahu dan menggembirakan dianya Allah akan nyaman. Ya laha min bisyara. Wahai kebahagiaan dari kebahagiaan ini Ustaz. Nanti kita era ya. Ya laha min bisyarah. Wahai dianya. Apa dianya? Bisyarah, kabar gembira. Takhallalat, yang mengalir ya. Berada di sela-sela. Mengalir ianya bisyarah, kegembiraan. Minal urukil masalik. Dari urat-urat. Dari urat-urat yang jadi jalan. Aina salatul abdi. Di mana itu selawat? Selawat hamba min salatil malikil malik dari selawatnya raja di raja. Fakaifa bagaimana tidak? Wal abdu yusalli ala nabi bermula hamba itu selawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam maratan sekali. Wallahu taala yusalli alaih dan bermula Allah taala itu berselawat ia kepadanya man asyara 10. Fakam ajra lahu maulah. Maka betapa banyak mengalirkan untuk nyaman oleh Tuhannya sawaban akan pahala amiman yang umum wa ajra dan akan pahala juga. Intaha selesainya ucapan Syekh min syarhil azkari li ibni Allah. Nah, ini Ustaz. Nah itu kata beliau ya. Jadi beliau, kenapa beliau membawakan ucapan Syekh Burhanuddin? Pengen menggambarkan betapa mulia ketika seorang hamba itu disebut namanya oleh Allah. Nah, ini. Barang siapa yang memalingkan ia akan pikirannya, memalingkan untuk berselawat. Wa amal al-fikrah menggunakan ia akan pikirannya, fokus selawat. Tawaradat alaih. Niscaya berdatangan kepadanya oleh utusan kegembiraan. Mungkin datang para malaikat ya. Dengan sesuatu yang meliputi akannya oleh Tuhannya Azza wa Jalla dari kebaikan-kebaikan. Wasarrahu dan membahagiakan dianya. Allah akan nyaman. Ya laha min bisyarah. Wahai sesuatu. Apa ya sesuatu bisyarah? Ya hurunida. Lam ziyadah. Lam jar ziyadah. Ha isim dhamir. Ini mabni ada sukun nih. Pada mahal nasab. Munada kan? Nah, munada. Ya. Kemudian min ziyadah juga Ustaz. Bisyarah ini ada asalnya mahal nasab nih tamnyet menjelaskan ha. Pada dasarnya wahai dianya. Dianya apa? Dianya bisyarah kabar gembira. Nah itu. Ya. Wahai betapa ini untuk takjub nih. Wahai betapa gembira. Kegembiraan yang menyusup ke urat-uratnya. Di mana itu perbandingan selawat hamba dari selawatnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya hamba berselawat kepada Nabi, Allah juga berselawat kepada hamba, menyebutkan namanya, menyanjungnya tadi kan. Istimewa banget. Nah, sehingga beliau menyatakan, bermula hamba itu berselawat ia kepada Nabi sekali, Allah itu berselawat ia kepadanya 10 kali. Fakam ajra, maka berapa banyak mengalirkan bagi nyaman, baginya hamba oleh Tuhan yang akan pahala yang umum. Ajra, sawaban wa ajran amima. Pahala, ajaran pahala juga kan. Upah yang merata banyak banget. Ya, lebih kurang gitu. Kembali Biasanya Kaifa ada lainnya di sini kenapa nggak ada ya? yang mana? Kaifa itu biasanya ada lainnya gitu. Fakaifa lah misalnya gitu. Ya, ini udah mafhum Ustaz, ini nggak usah ditulis lagi. Panjangan Ustaz. Masya Allah. Nah, ini titiknya di mana Ustaz? Ini baru belum sejam.
Masya Allah, nggak selesai juga satu judul. Lanjutkan, Ustaz. 2 periode. Masya Allah. Eh, gantian, Ustaz. Mana tadi? Tadi, ini. Bentar ya. Oke, lanjutkan, Ustaz. Saya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anasin radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala berkata siapa ini? Anas Nabi, atau Nabi? Nabi. Ah, Nabi ya. Ana Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min abdin tidaklah dari seorang hamba yazkuruni yang ia menyebutkan akan aku fayusalli alayya dan ia berselawat kepadaku illa kecuali kataballahu lahu asyara hasanatan kecuali menulis oleh Allah baginya akan 10 kebaikan wa maha anhu asyara sayyiatin dan menghapus oleh Allah darinya man itu kan 10 keburukan wa rafa'alahu dan akan meninggikan baginya asyara darajatin akan 10 derajat. Wa fi thawabil azimi dan pada pahala yang besar wal ajril kabiri dan ganjaran yang besar. Wal mudha'afati fis salawati dan melipat gandakan pada salawat-salawat taslimati dan salam-salam atau penghormatan liman shalla bagi orang yang berselawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. I'lamu bitakrimillahi i'laman atau i'lamin? I'lamu. I'lam I'lamun. i'lamun Ya, mubtada, mubtada. i'lamun Hmm. apa namanya ini? Musawiknya Pemberitahuan. A'lama, i'lamun. Pemberitahuan. maksudnya musawiknya kok bisa jadi mubtada? Mubtada muakhar. Khabarnya fi sawabi. Oh ya gitu ya benar. I'lamun bitakrimillahi ta'ala. Bermula pemberitahuan dengan mengagungkannya Allah Ta'ala li habibihi bagi kekasihnya sallallahu alaihi wasallam. Wa i'lanun dan sebagai ada dan Pengumuman. pemberitahuan pengumuman Ya. bifadlihi dengan keutamaannya ala sairil anbiya'i wal mursalin di atas segala para nabi dan para rasul salawatullahi alaihi wa alaihim ajma'in. Walidzalika dan karena itu lamma basyarahu manakala memberi kabar gembira akannya Nabi Jibril alaihissalam oleh malaikat Jibril bidzalika dengan yang demikian sajada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakiran sujud ianya Rasul hal keadaannya bersyukur lillahi ta'ala bagi Allah Ta'ala ala hadhil atiyatil khususiyati atas anugerah yang khusus ini watah watahfatus saniyah dan pemberian yang agung. Ya, nama kita, Ustaz. Masya Allah. Tufatus saniyah. Nah, ini, Ustaz. Saya ulang dikit. Wafis sawabil azim. Dalam pahala yang agung. Wal ajril kabir. Upah yang besar. Wal mudha'afa. Dan dalam diganda-gandakan. Diganda-gandakan balasan. Ya. Dalam berselawat dan membaca salam. Liman sholla. Bagi orang yang berselawat ia kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu i'lamun. Itu pemberitahuan. Bitakrimillah. Dengan memuliakannya Allah Ta'ala bagi kekasihnya Allah. Yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu wa i'lanun. Dan semacam pengumuman ya, semacam memproklamirkan dengan kelebihannya Nabi ala sairil anbiya atas semua nabi-nabi dan rasul. Salawatullah ta'ala alaihi wa alaihi majma'in. Jadi ketika kita bahas hadis-hadis di belakang semua, kita berselawat kepada Nabi, Allah berselawat kepada kita, malaikat berselawat kepada kita, Nabi berselawat dan banyak lagi kelebihan, itu menunjukkan bahwa Allah pengen memberitahukan bahwa Allah memuliakan Nabi, Allah pengen memberitahukan bahwa Nabi kita lebih dibanding segala Nabi dan Rasul yang lain. Alaihi wassalatu wassalam jami'annya. Walidzalik karena ini
Karena ini menunjukkan bahwa Nabi itu sangat istimewa. Lama basyarahu. Manakala memberi kabar gembira kepada Nabi oleh Sayyidina Jibril alaihissalam bizalik dengan demikian kabar, sajadah sujudlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syakiran. Hal kan Nabi itu yang mensyukuri bagi Allah Ta'ala atas ini karunia yang khusus. Di atas ini hadiah yang istimewa. Waktu fatisaniyah. Nah, itu. Itu sudah beliau isyarakan di hadis di atas tadi yang Nabi dalam kebun korma sujud kan. Fakat rawal Imam Ahmadu maka sungguh telah meriwayatkan oleh Imam Ahmad wal Hakimu dan oleh Hakim wasahaha isnadah dan mensahihkan oleh Imam Hakim akan sanadnya hadis. Dari mana mereka meriwayatkan an Abdurrahman ibni Auf dari Abdurrahman ibni Aufin radhiyallahu an. Qala berkata ya Abdurrahman kharaja Rasulullah keluarlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atba'tuhu maka aku mengikuti akannya Nabi hatta dakhala nakhlan hingga masuk ianya Nabi ke dalam satu kebun kurma ai bustana nakhlin dalam satu kebun kurma fasajada maka Nabi sujud fa'atala sujuda maka melamakan ianya Nabi akan sujudnya hatta khiftu hingga aku takut au khasyitu khasyitu atau aku takut ayyakun Allah bahwa adalah Allah itu katawafa sungguh telah mewafatkan ianya Allah akannya Nabi au kabidah atau mengambil ianya Allah akannya Nabi akan roh Nabi. Kala kemudian Abdurrahman berkata faji itu anzuru aku datang aku memperhatikan farafa'a maka mengangkat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ra'sah kan kepalanya Nabi. Faqala Nabi bersabda malaka ya Abdurrahman ada apa denganmu wahai Abdurrahman kenapa kok kelihatan gundah. Qala Abdurrahman berkata, "Fazakartu dzalika lahu." Maka aku menyebutkan akan demikian untuk Nabi. Aku mengatakan kepada Nabi, aku khawatir kok engkau sujudnya panjang banget, takut engkau meninggal. Ya, kan? Qala berkata ianya Abdurrahman. Faqala maka berkatalah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Jibril alaihissalam." Sesungguhnya Sayyidina Jibril alaihissalam itu qala li berkata ianya Jibril bagiku, "Ala yasurruka apakah tidak membuat gembira akan engkau annallah oleh bahwa sungguhnya Allah azza wa jalla itu yaqulu berfirman ianya Allah man shalla alaika shallaitu alaih barang siapa yang berselawat ia kepadamu niscaya aku berselawat kepadanya wa man sallama alaika sallamtu alaih barang siapa yang memberi salam ia kepadamu niscaya aku memberi salam kepadanya zada fi riwayatin menambah ianya siapa ianya Nabi ya dalam satu riwayat. Artinya dalam riwayat yang lain Nabi ada tambahannya ucapan Nabi. Apa ucapan Nabi? Fasajadtu lillahi ta'ala syukran. Maka aku bersujud kepada Allah Ta'ala syukran karena berterima kasih bersyukur. Nah ini makanya beliau tadi ini sebagai dalil bahwa karena ini Nabi bersyukur karena gembira. Nabi merasa diistimewakan oleh Allah. Qala al-Hafidhul Mundhiri berkata oleh Hafidh Mundhiri kata beliau rawahu Ibnu Abi Dunya meriwayatkan akan ini hadis oleh Ibnu Abi Dunya fil zikri dalam kitab zikir wa Abu Ya'la dan meriwayatkan oleh Abu Ya'la fil Musnad dalam Musnad. Falafduhu bermula lafadznya hadis itu. Nah, ini lafadznya beda dikit. Kana la yufariku Rasulullah ada ianya hal dan sya'n itu. La yufariku tidak meninggalkan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minna dari kami khamsatun oleh 5 orang. Oh arbaatun atau oleh 4 orang min ashabi Rasulillah dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain bunyinya ada sekitar 5 atau 4 orang yang orang itu bergantian selalu bersama Rasulullah. Selalu bersama Rasulullah. Kenapa? Lima yanubuhu karena sesuatu yang akan menimpa ianya sesuatu akannya Nabi karena sesuatu yang akan mengenai ianya sesuatu akannya Nabi min hawaijihi dari kebutuhan-kebutuhannya Nabi billaili wan nahar di malam hari dan di siang hari. Jadi nabayanubu maknanya banyak. Ada nabayanubu naib kan mengganti. Ada maknanya menimpa asoba banyak. Ini kita artikan mengenai. Kenapa selalu ada orang yang menemani Rasul? Lima yanubu karena sesuatu yang akan mengenai hanya sesuatu akannya Nabi dari hajat-hajatnya Nabi. Kadang Nabi punya kebutuhan siang malam sehingga sahabat Nabi membantu Nabi. Qala berkata ianya Abdurrahman. Ini dalam riwayat yang lain kan dari Abdurrahman juga. Berkata ianya Abdurrahman. Faji'tuhu maka aku datangi akannya Nabi waqad kharaja. Padahal sungguh telah keluar ianya Nabi fa'atba'tuhu maka aku menyusul akannya Nabi. Aku ikuti akannya Nabi fadakhala haitan. Maka masuk ya Nabi haitan akan satu kebun min haitanil asyraf dari kebun-kebun orang-orang mulia.
mungkin haitanil asyra. Wasalla maka salat ianya Nabi, wasajada maka sujud ianya Nabi, fa'atala sujuda maka melamakan oleh Nabi akan sujudnya. Wa qultu dan aku berkata, kata Abdurrahman, qabadallahu ruha. Kayaknya ini telah mengambil oleh Allah akan ruhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini untuk menjelaskan hadis di atas kan. Qala kemudian Abdurrahman bin Auf berkata, Faraf'a ra'sahu maka mengangkat ya Nabi akan kepalanya, fada'ani memanggil ya Nabi akan aku. Faqala Nabi berkata, "Malaka? Ada apa denganmu? Kenapa kok kelihatan gundah?" Fakultu maka aku berkata, kata Abdurrahman, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, atal tas sujuda, engkau melamakan akan sujudmu." Fakultu dan aku berkata dalam hatiku, berkata kabadallahu ruha telah mengambil oleh Allah akan ruh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la arahu abadan, tidak bisa aku lihat akannya Nabi selama-lama, aku nggak bisa melihat Nabi lagi. Faqala Abdurrahman berkata, nah, atau faqala maka berkata ianya Nabi ini sajadatu syukran ni rabbi, aku bersujud karena mensyukuri bagi Tuhanku, fima ablani, abla bermakna adhara, pada ma yang telah mendahirkan ianya Allah akan aku pada umatku. Aku sujud karena bersyukur bagi Tuhanku pada ma yang telah mendahirkan ianya Allah akan aku pada umatku. Aku bersyukur kepada Allah karena Allah memperlihatkan betapa karunia Allah kepada umatku. Apa karunianya? Man shalla alayya salatan min ummati. Barang siapa yang berselawat ia kepadaku akan satu selawat dari umatku, kataballahu lahu asyara hasanah, bisa menulis oleh Allah untuk nyaman akan 10 kebaikan, wa maha anhu asyara sayyi'ah, menghapus oleh Allah dari nyaman akan 10 keburukan. Nah, titik Ustaz kan. Baru 4 hadis Ustaz tentang kelebihan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah sejam. Nah itu Ustaz. Ya. Ustaz, Gimana Ustaz? gimana dengan bentuk-bentuk salawat itu? Apakah para sahabat juga sering berselawat dengan bentuk yang berbeda-beda gitu? Ya, boleh nggak berkreasi, berinovasi itu maksud Ustaz ya dalam Ya, berselawat. Jadi yang pasti begini Ustaz, yang disepakati selawat terbaik itu selawat yang warid dari Nabi kan. Kayak selawat hmm, Ibrahimiyah itu disepakati keutamaannya. Kemudian kalau ahli sunnah ada pengecualiannya, kecuali Wahabi. Ya selama ini prakteknya para ulama membolehkan kita berselawat bebas katanya. Yang penting isinya selawat. Karena ada dalil umum tadi. Ya, walaupun memang ketika sahabat datang kepada Nabi kaifa nusalli alaik kan, Nabi menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, tapi para ulama membolehkan untuk membuat kan, sehingga muncullah selawat naria, selawat munjiat, selawat tibbil qulub macam-macam kan. Nah, itu antara ya. pro kontra Ustaz. Tapi kalau selawat Ibrahimiyah itu nggak ada khilaf. Semuanya setuju itu istimewa. Insya Allah. Mungkin kita titik Ustaz di sini Sepakat. biar semangat Ustaz, jangan panjang-panjang banget Ustaz. Besok pagi insya Allah Ustaz link yang sama ya. Insya Allah pagi-pagi ini kita baca biar khatam bulan Rajab. Wallahu a'lam Ya. bishawab ilaihil marji wal ma'ab. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wal